Hai teman-teman Balis Ruti, jadi hari ini adalah hari yang spesial sekali karena Balis Ruti dikunjungi oleh Yayasan Ekoturin dari Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi di sini tadi ada 9 anak dan juga 2 pendamping dari Yayasan Ekoturin, dan kami sudah berbicara banyak sekali tentang permasalahan akar rumput di Desa Ban utamanya. Mulai dari perkawinan anak, mulai dari kesehatan reproduksi, jalanan rusak, dan masih banyak lagi. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu pendamping dari Yayasan Ekoturin. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu, Bli. Oke, saya Gede Sudarmo. Saya adalah koordinator dari program pemberdayaan, program Empower di Yayasan Ekoturin. Nah, pasti banyak juga yang bertanya-tanya, ini Yayasan Ekoturin ini apa sebenarnya, Bli Gede? Jadi bisa dijelaskan. Oke, jadi Yayasan Ekoturin adalah yayasan sosial yang bergerak di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang didirikan oleh Bapak David John Good, yang sejak tahun 98 sudah membantu masyarakat di sana di bidang kesehatan dan pendidikan terutama. Oke, jadi kesehatan dan juga pendidikan. Tapi sejauh ini apa sih yang sudah disuarakan? Tentang apa saja? Dan mungkin sekalian juga biar sahabat Balis Ruti di luar sana tahu hasilnya itu seperti apa sih? Oke, di program kesehatan sendiri kami bergerak di Posyandu, jadi kami membantu puskesmas di sana untuk menjalankan posyandu seperti mengukur tinggi dan berat badan dan memberikan penyuluhan. Sedangkan untuk di program pendidikan, kami memiliki lembaga pendidikan yang namanya PKBM Ekoturin yang berlokasi di 6 dusun di daerah Ban Atas. Nah, selain program kesehatan dan pendidikan, kami juga memiliki program lain seperti pertanian, vetiver, bambu, seperti dan program air. Oke, sejauh ini hasilnya itu seperti apa sih? Nah, untuk saat ini terutama di program pendidikan itu sudah berhasil menamatkan banyak lulusan, dan dari sana sudah banyak yang lanjut untuk kuliah dengan mendapatkan beasiswa ataupun sudah bekerja ke luar negeri. Nah, selain itu di program pendidikan sendiri terdapat program pemberdayaan yang disebut dengan program Empower yang kami mulai dari tahun 2015. Di program Empower sendiri kami mengajarkan anak-anak di sana tentang berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan, seperti misalnya nutrisi, kesehatan reproduksi, komputer, kemudian kepemimpinan, literasi keuangan, persiapan kuliah, dan photovoices. Oh, oke. Tadi kita kan berbicara tentang perkawinan anak dan juga prarem itu kaitannya gimana itu, Bli? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Nah, jadi untuk masalah perkawinan anak sendiri dan prarem itu awalnya waktu kami mengadakan program photovoices yang pertama itu tahun 2016 bekerja sama dengan Yayasan Lensa Masyarakat Nusantara yang sekarang bernama Photovoices Internasional. Jadi program Photovoices ini adalah membantu anak-anak di sana, anak muda, untuk mengangkat isu-isu maupun potensi yang ada di desa dan menyuarakannya kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, dari situ salah satu masalah yang muncul adalah masalah pernikahan usia anak. Jadi dari data yang kami kumpulkan di sekolah kami itu angka pernikahan usia anaknya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kami fokus di masalah ini. Selain itu, sejak tahun 2018 kami di program Empower ini ada program khusus lagi yang namanya program pemberdayaan perempuan, yang mana pada saat itu kami awali dengan pelajaran kesetaraan gender dan juga pelecehan seksual. Nah, dari situ juga kami mulai untuk memperluas jejaring, salah satunya adalah Balis Ruti, yang mana informasi tentang Balis Ruti kami dapat itu dari majalah di perpustakaan seperti itu. Nah, jadi dari sana kami terus fokus pada masalah ini karena untuk masalah gender dan pernikahan usia anak tinggi di Desa Ban. Oke, lalu praremnya itu sendiri gimana? Oke.
Nah, jadi setelah berjejaring dengan beberapa lembaga seperti LBH dan OBH, setelah COVID itu sekitar 2021 kami mulai mendekati masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, tentu didampingi oleh LBH Apik, Ya. yang waktu itu dibantu oleh sama Ibu Luhanggreni dan Dokter Sri. Ya. Jadi kami melakukan pendekatan ke bendesa adat yang ada di Desa Ban dan mendapatkan sambutan yang baik. Selain itu, kegiatan kami mendekati ke desa adat juga berkat sambutan baik dari mereka, karena waktu kami melakukan program fotowisis saat COVID dan presentasi di kantor camat waktu itu yang didatangi oleh perwakilan pemerintah dan pemimpin desa, ada dua pemimpin desa adat yang menyambut baik adanya usulan Pararam ini. Seperti itu. Hingga setelah beberapa kali penyuluhan dan pendekatan, ada pada akhirnya dua desa adat di Kedesaan Ban, yaitu Desa Adat Ban dan Desa Adat Armaji, telah mengesahkan Pararam tentang pernikahan usia anak. Apakah ini bisa dikatakan salah satu bagian dari hasil dari Yayasan Ekoturin ini terkait dengan Pararam ini? Iya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kami, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari LPH Apik dan OBH, mengingat masalah pernikahan usia anak ini tidak bisa dianggap enteng, walaupun masih ada 17 desa adat lain yang perlu untuk didampingi. Luar biasa sekali teman-teman Bali Sruti, pencapaian yang kalau menurut saya pribadi ya, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa sekali. Nah, lalu ke depannya ini Beli Gede, ke depannya apa sih resolusinya atau apa yang ingin dilakukan? Ya, tentunya terkait masalah ini kami ingin menggolkan supaya Pararamnya ini bisa disahkan di seluruh desa adat, dan tentunya supaya semua anak-anak khususnya di Desa Ban itu bisa tamat, paling tidak tamat kejar pakai C, terutama bagi yang perempuan, karena untuk pernikahan usia anak ini benar-benar sangat membuat perempuan sangat rentan. Oke. Ya, berkaitan dengan perempuan, apakah banyak perempuan yang maksudnya melakukan perkawinan anak? Iya, sebagian besar dari kasus pernikahan usia anak ini, dari 45 kasus itu, sebagian besar itu perempuan. Ya teman-teman Bali Sruti, tadi juga sudah dijelaskan dari pihak Yayasan Ekoturin bahwa dari rentang tahun 2013 ya, iya, 2013. hingga 2023, 10 tahun itu tercatat 45 anak, 45 melakukan perkawinan anak. Nah, salah satunya yang sebagian besar itu dilakukan oleh perempuan. Ya? Luar biasa sekali teman-teman Bali Sruti. Jadi hari ini ya seperti yang saya katakan tadi, betul-betul spesial sekali karena apa yang di-share oleh Yayasan Ekoturin ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Mulai dari perkawinan anaknya yang ya kalau saya sendiri mendengarnya terkejut ya. Terima kasih banyak Beli Gede. Semoga selanjutnya kita bisa berkolaborasi untuk mengkampanyekan jangan sampai terjadi perkawinan anak lagi. Siap, terima kasih. Ya. Nah teman-teman Bali Sruti, kalau tadi saya sudah berbincang dengan salah satu pendamping dari Yayasan Ekoturin, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu siswa dari Yayasan Ekoturin. Nah tadi juga ada yang menarik disampaikan mengenai jalanan rusak nih ya. Dan sebelumnya saya bersama dengan Wayan ya. Wayan, ini tadi Wayan menyampaikan aspirasi yang luar biasa sekali tentang jalanan rusak. Mungkin bisa diceritakan Wayan, jalanan rusaknya di mana dan situasinya bagaimana sih? Jadi jalan rusak itu ada di Desa Ban, khususnya di Dusun Darmaji, Manik Aji, Bunga dan Jatituhu. Jalan rusak yang di Desa Bunga sendiri berupa di dusun-dusun tersebut juga berupa tanjakan yang curam, juga ada batu-batu yang menonjol tengah-tengah jalan. Terus di jalan-jalan berlubang karena terkikis oleh arus hujan. Sementara pada musim panas jalan jadi berdebu dan membuat rumput, rumah dan
tempat penampungan air warga jadi kotor, sehingga warga dengan terpaksa harus meminum air kotor. Oh, oke. Jalanan rusaknya sendiri ini masih sampai saat ini ya? Iya, masih. Oke, teman-teman Balis Ruti, jadi jalanan rusak yang disampaikan tadi ini ada di Desa Desa Ban, Ban. Kabupaten Karangasem, Bali, dan juga sebenarnya ingin tahu lebih lanjut apa sih dampak dari jalanan rusak ini dari berbagai bidang. Gimana Wayan? Oh, jadi jalan rusak ini juga banyak dampaknya, yang mana itu berdampak bagi perekonomian warga, terus bagi kesehatan warga, dan juga bagi pendidikan. Ya. Di bidang perekonomian, warga desa Ban dikarenakan banyak warga jadi petani, mereka jadi susah untuk menjual hasil panen mereka keluar desa. Iya. Dan dengan terpaksa mereka harus menjual hasil panen mereka di pengepul desa dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan mereka harus menjual keluar desa. Ya. Sementara untuk para pedagang, desa itu menjual hasil dagangan mereka di desa itu dengan harga yang lebih mahal, karena kan sulitnya membawa bahan dagangan tuh masuk ke desa. Iya, karena jalanan rusak tadi ya. Iya. Lalu ya lanjut gimana? Jadi yang selanjutnya bagi pendidikan, yang mana membuat siswa tuh lagi jadi malas bersekolah, karena kan harus bangun pagi, terus jalan rusak, terus menyetir sepeda motor membuat dengan pegal, masih ngantuk. Itu juga menjadi salah satu dampak dari jalan rusak, yang mana siswa lebih memilih untuk bolos dan bahkan bisa sampai putus sekolah. Oh, jadi jalanan rusak ini yang kita anggap mungkin kelihatannya biasa aja, ternyata adalah salah satu penyebab secara tidak langsung angka putus sekolah ya? Iya. Oke, ya terus gimana lagi? Bagi saya itu juga banyak dampaknya, yang mana khususnya bagi ibu hamil, yang ibu hamil tuh yang hamil besar jadi terlambat untuk mendapatkan bantuan. Ya. Terus kebanyakan ibu hamil juga ya di desa tuh kayak air ketubannya tuh pecah sebelum melahirkan. Oh, karena situasinya. Ya. Warga desa juga yang merasa sakit ringan, mereka lebih memilih untuk tidak berkonsultasi ke klinik ataupun ke dokter. Ya. Karena malas berpergian karena jalannya juga rusak. Oke, nah ini Wayan, kan karena fakta bahwa jalanan rusak ini masih terjadi sampai sekarang dan ternyata dampaknya secara tidak langsung maupun secara langsung ini memberikan dampak yang cukup merugikan ya. Apa sih harapan dari Wayan sendiri terkait dengan permasalahan ini? Harapannya agar jalan di Desa Ban, khususnya di Dusun Bunga, Darmaji dan Manik Aji segera diperbaiki agar bisa melancarkan aktivitas masyarakat yang keluar masuk desa. Oke, terima kasih banyak ya Wayan, luar biasa sekali. Jadi Wayan ini betul-betul vokal tadi menyuarakan tentang jalanan rusak ini luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak Wayan, semoga next time kita bisa ngobrol kembali ya. Oke. Teman-teman Balis Ruti, kalau tadi kita berbicara tentang Yayasan Ekoturin, tentang situasi mengenai jalanan rusak di Desa Ban, kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang cukup mengagetkan, cerita yang cukup mengagetkan tentang perkawinan anak. Dan akan diceritakan sendiri oleh salah satu siswa dari Yayasan Ekoturin, yaitu Doyo ya? Iya. Oke. Nah Doyo, tadi kan kita membahas tentang perkawinan anak nih. Iya. Khususnya di Desa Ban, Kecamatan Kubu, ya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, mungkin Doyo bisa diceritakan bagaimana sih situasi perkawinan anak di sana? Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang perkawinan anak di Desa Ban. Desa Ban sendiri merupakan wilayah yang sangat besar dan juga wilayahnya itu berada di bawah kaki Gunung Agung dan juga Gunung Abang. Ya. Nah, dari sana menyulitkan anak-anak untuk berpendidikan dan juga para orang tua tidak berpendidikan. Nah, yang memicu terjadi pernikahan anak dari pendidikan itu. Situasi pernikahan anak di Desa Ban cukup tinggi. Ini disebabkan oleh karena orang tuanya tidak berpendidikan, jadi tidak mendorong anaknya untuk berpendidikan. Malah orang tua mendorong anaknya untuk menikah, seperti itu sih. Angka pernikahan anak cukup tinggi karena kurang kesadaran dari masyarakat tentang dampak dari pernikahan usia anak. Dan juga jika anaknya berpendidikan, mereka belum tahu bagaimana sih orang-orang yang berpendidikan bisa sukses dari sebuah pendidikan. Itu yang belum dipahami oleh para orang tua di Desa Ban. Itu menyebabkan tingginya angka pernikahan usia anak. Ya. Oh, mungkin boleh dijelaskan sedikit ke teman-teman Balis Ruti
Ini kan kalau pernikahan anak itu rentang usianya berapa sih terjadi, yang termuda atau yang Iya. banyak terjadi di Iya. sana itu dari usia berapa? Ya, untuk angka pernikahan si anak sendiri sih dari yang perempuan pertama yang masih kelas 1 SMP dari usia 13 tahun, ada yang 14 tahun, 15 tahun dan juga 17 tahun. Nah, laki-laki juga ada beberapa laki tapi sedikit laki yang menikah di bawah 17 tahun. Kebanyakan laki-laki yang menikahi anak-anak ini udah berusia dewasa, yaitu di atas 20 tahun. Nah, maka dari itu yang menjadi keprihatinan dari ekoturin. Ya, 13 tahun ya, Iya, 13 sudah tahun. memutuskan untuk menikah. Ya. Nah, ini kan untuk usia segitu kan masih anak-anak, Anak-anak. belum terlalu mengerti tentang pernikahan itu apa. Lalu apa sih faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak itu sendiri? Apakah ada juga faktor dorongan dari lingkungan terdekat, misalnya keluarga, gitu, Doyo? Gimana? Untuk banyak teman-teman kami yang menikah di usia ini disebabkan oleh ada yang dijodohkan oleh orang tuanya. Jika mereka sudah merasa cocok dengan si pasangan anaknya, maka anaknya didorong untuk segera menikah. Ada juga yang karena tidak mengerti tentang cash pro, kesehatan reproduksi. Jadi mereka tidak paham dengan secara reproduksi dan terjadilah kehamilan. Dan juga ada beberapa anak yang masih tidak paham dengan pentingnya pendidikan. Jadi mereka memutuskan untuk apa sih sekolah, lebih baik menikah di beberapa desa adat. Seperti itu tanggapan anak-anak gitu. Kurangnya dukungan dari orang tua untuk anaknya bisa berpendidikan. Itu yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di desa Ban. Oke, kemudian contoh nyata dari orang tua sendiri yang juga secara tidak langsung mendorong perkawinan anak ini seperti apa? Seperti Misalnya? misalnya seperti anaknya yang perempuan ini masih di bawah umur memiliki pacar lalu diapelin ke rumahnya. Nah, si laki-laki ini malah disuruh untuk menginap di rumahnya. Dan dari situ si laki beranggapan bahwa dia telah didukung oleh orang tua si perempuan, maka dia seenaknya saja menghamili anak yang masih di bawah umur. Seperti itu. Itulah dorongan dari orang tua yang mendorong anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang dirasa cocok dan juga memiliki perekonomian yang mapan, seperti mempunyai sapi dan juga memiliki penghasilan sehari-hari dari hasil bekerja buruh kayu, dan juga ada yang menganyam seperti itu. Oke, kedepannya kenapa mereka dinikahkan, misalnya anak-anak perempuan ini dinikahkan dengan pasangan yang mereka rasa sudah mapan ini, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya sih dari orang tuanya sih supaya kehidupan anaknya bisa terpenuhi, dan juga mereka beranggapan bahwa anaknya tidak akan kesulitan di bidang ekonomi. Tapi padahal itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Bisa jadi mereka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga jika sudah setelah menikah mereka akan dilepas oleh orang tuanya. Jadi mereka masih merasa kesulitan, apalagi mereka belum bisa merawat anak, belum bisa bekerja karena mereka masih di bawah umur. Oke, wah, ini informasi yang luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak. Doyo sendiri bagaimana, sempat terjun langsung ke lapangan tentang, maksudnya melihat sendiri fenomena ini di Desa Ban? Iya, saya sendiri kebetulan saya mengikuti program Fotopoiesis, yang mana di sana saya turun langsung ke masyarakat di beberapa desa adat. Kami mewawancarai masyarakat. Bagaimana sih apa sih penyebab dari pernikahan si anak? Bagaimana kehidupannya jika setelah menikah? Dari sana kami bisa melihat bahwa banyak dampak-dampak negatif dari pernikahan usia anak. Maka dari itu kami ingin mendorong anak muda untuk berpendidikan supaya mereka nantinya bisa bermanfaat untuk keluarganya dan juga untuk memajukan desa kami yang masih tertinggal seperti itu. Luar biasa sekali informasi yang disampaikan oleh Doyo mengenai situasi yang terjadi di akar rumput di Desa Ban ini, betul-betul membuat ya terkejut ya, ternyata masih banyak terjadi ya. Terima kasih banyak Doyo atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa berbincang dan berkolaborasi lagi mengkampanyekan agar tidak ada lagi terjadi perkawinan anak. Iya.